Orang Bunian merupakan makhluk misterius yang dipercaya oleh masyarakat Melayu dan Minangkabau, terkhusus untuk daerah Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia wilayah barat. Ketika di tepi bukit menjelang matahari terbenam dan kita mencium aroma yang biasa disebut dengan masakan Tuhan atau mirip dengan aroma kentang goreng, biasanya akan dikaitkan dengan keberadaan orang Bunian. Orang Bunian ini terkenal dengan cerita yang dimana mereka selalu menyembunyikan orang yang masuk ke wilayahnya, sehingga orang tersebut akan sulit ditemukan, dan juga makhluk ini dipercaya sebagai roh penculik bagi masyarakat Melayu dan Minangkabau. Nama mereka berasal dari kata bunyi yang berarti suara, dan mengacu pada fakta bahwa meskipun Anda mungkin mendengarnya, Anda tidak akan pernah melihatnya. Orang Bunian kadang-kadang juga disebut orang tersembunyi yang mendiami kedalaman hutan atau gunung tinggi dan jauh dari kontak manusia. Namun terkadang mereka juga bisa tinggal dengan masyarakat yang berada dekat dengan wilayah mereka tinggal. Dalam struktur sosialnya pun, orang Bunian ini sangat mirip dengan kehidupan manusia. Terkhusus kehidupan masyarakat yang berada di Semenanjung Melayu, orang Bunian juga dianggap memiliki keluarga, klan, hingga keluarga kerajaan. Orang Bunian sangat terkenal dalam cerita masyarakat Sumatera bagian timur dan pesisir Kalimantan, serta pulau-pulau kecil yang terletak di antara lokasi-lokasi ini. Hal itu dipercaya oleh masyarakat Melayu bahwa orang Bunian dapat menggunakan sihir untuk menjadi tidak terlihat oleh siapapun, kecuali mereka yang memiliki penglihatan spiritual. Konon jika kita mendengar teriakan, nyanyian, tertawa, atau mengoceh di hutan, maka kemungkinan kita berada di kawasan orang Bunian. Akan tetapi, kita tidak akan pernah melihat mereka, walau hanya dengan bayangannya saja. Untuk ciri-ciri dari makhluk Bunian ini sama saja seperti ciri manusia pada umumnya, seperti bertubuh tegak dan mempunyai tangan dan kaki. Beberapa cerita juga mengklaim bahwa makhluk misterius ini tidak memiliki philtrum, yaitu lekukan vertikal antara pangkal hidung dan batas bibir atas. Menurut kisahnya, orang Bunian digambarkan sebagai sosok yang pendek dengan kaki yang terbalik. Mereka tinggal berkelompok di hutan dan menghilang jika bertemu manusia. Keberadaan orang Bunian hingga saat ini masih menjadi misteri, meskipun ada beberapa kesaksian orang-orang yang mengaku pernah disesatkan dan bertemu dengan orang Bunian. Meski tinggal di hutan, orang Bunian bukanlah sosok atau suku yang primitif, melainkan mereka memiliki struktur sosial yang kompleks hingga sistem kerajaan. Beberapa kesaksian orang-orang yang hilang dan bertemu dengan orang-orang Bunian bercerita bahwa mereka pernah dibawa ke kerajaan orang Bunian. Legenda orang Bunian ini dikutip dari cerita rakyat supranatural orang Bunian Alahan Panjang dengan Uhang Pandak Kerinci. Pada daerah Alahan Panjang, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, masyarakat percaya tentang keberadaan orang Bunian. Mereka mempunyai pantangan untuk tidak pergi ke hutan atau bukit seorang diri sembari menghindari perkataan buruk atau takabur. Pantangan tersebut dilakukan supaya tidak bertemu dengan orang Bunian yang mampu berpura-pura menjadi manusia. Meski dikenal dapat menyesatkan manusia, orang Bunian ternyata juga dikenal sebagai sosok yang tidak jahat dan cenderung berusaha untuk mengajak manusia dengan cara mereka. Orang Bunian Jambi adalah makhluk yang banyak terdapat dalam cerita rakyat Sumatera. Makhluk ini kerap dilukiskan bertubuh pendek dengan kaki terbalik,
tinggal di hutan dan menghilang saat bertemu manusia. Keberadaan orang Bunian masih menjadi tanya-tanya. Namun sebagian warga Sumatera mempercayai adanya makhluk ini. Kisah orang Bunian tidak hanya dikenal di Jambi, namun juga di wilayah Sumatera Barat. Orang Bunian yang kerap digambarkan tinggal di hutan, misalnya di hutan Gunung Kerinci, Jambi. Gunung Kerinci terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci Jambi dan Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Tidak heran jika cerita orang Bunian terkenal di dua provinsi tersebut. Awal mula orang Bunian tidak diketahui, namun makhluk ini diyakini tidak jahat kepada manusia. Orang Bunian juga diyakini memiliki kemampuan supranatural yang tidak kasat mata sehingga hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Orang Bunian hidup di dimensi berbeda dengan manusia biasa, sehingga jika ada yang terlihat, maka orang Bunian tersebut memilih untuk bisa dilihat. Saat kasat mata, orang Bunian memiliki penampilan seperti manusia biasa yang sangat menarik dan rupawan. Meski begitu, keberadaan orang Bunian kerap tidak disadari oleh manusia biasa. Terkait pakaian, orang Bunian mengenakan baju biasa saat berada di lingkungan manusia. Jika berada di dunianya, orang Bunian mengenakan pelepah kayu sebagai pakaian. Orang Bunian dikatakan sebagai makhluk halus yang tinggal di gunung dan hutan. Mereka memiliki perkampungan yang luar biasa indah dan tertata dengan baik. Saking indahnya, para pendaki gunung yang masuk ke perkampungan orang Bunian merasa betah dan terlena. Mereka lupa dunia luar sehingga dinyatakan hilang saat mendaki. Perkampungan Bunian juga memiliki perputaran waktu yang berbeda dengan dunia manusia. Dalam sebuah novel dijelaskan orang yang hilang bisa merasa tinggal di perkampungan Bunian selama beberapa tahun. Padahal di dunia nyata dia baru hilang selama 2-3 hari. Nasib orang yang hilang selanjutnya tergantung pada kemurahan hati orang Bunian. Godaan orang Bunian pada pendaki biasanya diawali menjelang maghrib dengan bau masakan. Aroma sedap seperti kentang goreng ini dikenal sebagai masakan dewa atau samba dewa. Sosok dewa dilukiskan sebagai perempuan cantik yang pintar masak sehingga bisa mengundang manusia biasa masuk dunia orang Bunian. Itulah sebagian legenda tentang orang Bunian Jambi yang dikenal juga di Sumatera Barat dan Riau. Itulah sebagian legenda tentang orang Bunian Jambi yang dikenal juga di Sumatera Barat dan Riau. Beda daerah bisa jadi berbeda pula kisah orang Bunian yang terkenal. Sama halnya dengan sebutan orang Bunian yang menggunakan istilah berbeda di tempat lain. Keberadaan orang Bunian atau orang kerdil sering dianggap mitos, bahkan kerap disamakan dengan makhluk halus. Namun orang kerdil atau Bunian ini ternyata juga ada di wilayah Jawa, jumlahnya bahkan mencapai ribuan orang di tengah gunung. Ada sebuah kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan hilang dan ditemukan selamat setelah disembunyikan oleh orang Bunian. Korban Sundari awalnya mencari berondolan atau sawit bareng dengan ibunya Kasih. Ketika berondolan sudah terkumpul, ibu korban meminta tolong untuk mengamalkan karung yang sudah berisi berondolan yang berjarak 2 jalur dari posisi orang tuanya atau sekitar 24 meter. Setelah ditunggu oleh orang tua, korban tidak datang. Pihak keluarga sudah melakukan upaya pencarian namun tidak ditemukan. Setelah pencarian tak membuahkan hasil, pukul 4 sore ibunya melaporkan kepada perangkat desa Kampung Jati Baru. Warga dan kepolisian lalu melakukan pencarian.
Dan pada hari ketiga pencarian bersama warga Kampung Jati Baru dan Polsek Bungaraya melanjutkan pencarian, dan sekitar pukul 10 warga menemukan korban di dekat perkebunan di perbatasan Kampung Jati Baru dan Siak Kecil. Korban ditemukan dalam keadaan lemas karena sudah 3 hari tidak makan. Selanjutnya korban dibawa pulang ke rumah dengan pompong kanal dan sampai di rumah langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh bidan setempat. Hasil pemeriksaan, kondisi korban lemas, bahkan secara fisik sehat dan hanya perlu istirahat. Korban ditemukan oleh warga setempat. Saat ditemukan kondisi linglung dan tidak banyak bicara karena tidak makan. Ditemukan dalam posisi 4 km dari lokasi awal hilang. Setelah ditemukan dan ditanya dari mana, korban bilang hanya jalan saja. Korban juga masih membawa karung yang diminta ibunya. Jadi selama 3 hari korban berjalan di kebun sawit.